di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, berdiri sebuah pesantren tua yang menyimpan sejarah panjang. Pesantren ini dahulu menjadi tempat para santri dari berbagai penjuru negeri menimba ilmu agama. Namun, di balik suasana religiusnya, tempat ini menyimpan cerita kelam yang tak pernah dibicarakan secara terbuka. Warga sekitar sering menyebut pesantren itu sebagai pesantren angker, karena banyaknya kejadian aneh yang dialami para santri maupun penduduk setempat. Kisah ini berawal puluhan tahun lalu, ketika pesantren masih dipimpin oleh seorang kiai karismatik bernama Kiai Hasan. Di bawah bimbingannya, pesantren berkembang pesat. Namun, sebuah tragedi mengguncang tempat itu. Seorang santri bernama Arif tewas secara misterius di asrama. Tubuhnya ditemukan di salah satu sudut kamar dengan posisi tubuh yang tidak wajar. Wajahnya penuh ketakutan seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Sejak kejadian itu, suasana pesantren berubah drastis. Para santri mulai melaporkan suara langkah kaki di lorong asrama pada tengah malam, pintu kamar yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta suara bisikan yang memanggil nama mereka saat mereka sedang sendirian. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok Arif berdiri di depan jendela dengan tatapan kosong. Tahun-tahun berlalu, tetapi cerita tentang keangkeran pesantren itu tetap hidup. Beberapa santri yang tidak tahan dengan teror tersebut memilih meninggalkan tempat itu. Sementara yang bertahan mencoba menepis rasa takut dengan memperbanyak doa. Namun, semakin banyak doa dipanjatkan, semakin sering gangguan itu terjadi, seolah-olah ada sesuatu yang marah dengan kehadiran mereka. Malam itu, seorang santri bernama Budi yang baru saja pindah ke pesantren mulai merasakan keanehan. Saat semua penghuni asrama sudah tidur, Budi mendengar suara langkah kaki perlahan di lorong. Ia berpikir mungkin itu salah satu temannya yang pergi ke kamar mandi. Namun, saat ia mengintip dari sela pintu, lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Budi mencoba mengabaikan suara itu dan kembali berbaring. Tapi tidak lama kemudian, suara langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dengan jantung berdebar, Budi berusaha menenangkan diri. Ia berpikir mungkin itu hanya halusinasinya karena terlalu lelah. Namun, saat ia mencoba menutup mata, terdengar suara pelan mengetuk pintu kamarnya 3 kali. Tok, tok, tok. Budi membeku di tempat tidur. Ia mencoba membangunkan teman sekamarnya, Andi, tapi Andi tidur terlalu pulas. Dengan tangan gemetar, Budi memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin mencekam. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. To, to, to. Budi akhirnya berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Ia menempelkan telinganya ke pintu untuk memastikan apakah ada orang di luar. Namun, saat itu, ia mendengar suara berbisik tepat di telinganya. "Jangan buka pintunya." Budi terperanjat dan melangkah mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu suara itu bukan suara manusia. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia membuka pintu perlahan, dan yang ia lihat hanyalah lorong gelap yang sepi. Namun, saat ia menutup pintu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat melintasi lorong. Budi segera membanting pintu dan mengunci dirinya di dalam kamar. Namun, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini dari jendela. To, to. Budi menoleh ke arah jendela dengan perlahan. Di balik kaca, ia melihat sosok seorang anak laki-laki berdiri dengan wajah pucat. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum Budi bisa bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Budi menceritakan apa yang ia alami kepada beberapa santri lainnya. Mereka hanya saling pandang dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka, bernama Fahri, berkata dengan suara pelan, "Kamu tidak sendirian. Kami semua pernah melihatnya." Fahri lalu menceritakan kisah tentang Arif, santri yang tewas misterius bertahun-tahun lalu. Konon, arwahnya tidak tenang karena merasa tidak ada yang tahu kebenaran tentang kematiannya. Beberapa santri percaya bahwa Arif meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena ia menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Budi semakin ketakutan, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang harus ia ungkapkan.
Bersama Fahri dan beberapa santri lainnya, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Namun, mereka tidak tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi malam yang paling mengerikan dalam hidup mereka. Saat mereka berkumpul di ruang utama asrama untuk berdiskusi, lampu tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap gulita, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Dari kejauhan, mereka mendengar suara pintu-pintu yang tertutup dengan keras satu persatu, semakin mendekat ke arah mereka. Lalu, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti ada puluhan orang berjalan menuju ruangan tempat mereka berada. Detak jantung mereka semakin cepat. Tiba-tiba, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar dari sudut ruangan. Ketika mereka menyalakan senter, mereka melihatnya. Sosok Arif berdiri di pojok ruangan. Wajahnya penuh luka, dan matanya menatap mereka dengan tajam. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Lalu, ia mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah pintu keluar. Ada yang dia ingin tunjukkan, bisik Fahri dengan suara gemetar. Meski ketakutan, mereka memutuskan untuk mengikuti arah yang ditunjukkan Arif. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah ruangan tua yang sudah lama tidak digunakan. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sesuatu yang mengungkapkan rahasia kelam pesantren tersebut. Sesuatu yang tidak hanya akan mengubah hidup mereka, tetapi juga membuat mereka menyadari bahwa pesantren itu lebih dari sekadar tempat belajar. Itu adalah tempat arwah-arwah yang tidak tenang mencari kedamaian. Di dalam ruangan tua yang penuh debu itu, bau lembab dan dingin menyeruak, membuat suasana semakin mencekam. Cahaya senter mereka menyorot ke dinding yang dipenuhi oleh tulisan-tulisan aneh yang sepertinya ditorehkan dengan kuku atau benda tajam. Beberapa santri membaca tulisan itu dengan suara pelan. Aku tidak bersalah. Tolong aku. Mereka tahu. Budi, yang masih memegang senter dengan tangan gemetar, menyadari sesuatu di sudut ruangan. Sebuah papan kayu tua tertutup oleh kain lusuh dan kotor. Dengan ragu, ia mendekat dan mengangkat kain itu. Di bawahnya, ada sebuah lubang kecil seperti ruang tersembunyi. Dari dalamnya, bau anyir menyeruak, membuat beberapa santri mundur sambil menahan mual. Ini seperti tempat menyimpan sesuatu, bisik Fahri, mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan susah payah, mereka mengangkat papan kayu tersebut. Di dalam ruang tersembunyi itu, mereka menemukan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Kotak itu terkunci rapat, tetapi ada simbol aneh di atasnya yang menyerupai segel kuno. Budi mencoba membuka kotak itu dengan perlahan, dan seketika, hawa dingin yang luar biasa menyelimuti mereka semua. Begitu kotak itu terbuka, mereka menemukan beberapa benda yang tampaknya merupakan barang pribadi Arif. Ada sebuah buku catatan kecil, sebuah peci, dan seuntai tasbih yang sebagian besar maniknya sudah pecah. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah potongan kain yang penuh dengan noda darah kering. Ini darah, seru Andi. Suaranya bergetar. Budi membuka buku catatan itu dengan hati-hati. Tulisan tangan Arif yang rapi memenuhi halaman-halamannya, tetapi isinya membuat mereka semua merinding. Di sana, Arif mencatat berbagai kejadian aneh yang dialaminya sebelum kematiannya. Ia menulis tentang bagaimana ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, melihat bayangan hitam di luar jendela asrama, dan merasakan seolah-olah ada yang mengawasinya. Namun, di halaman terakhir, ada sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Tanggal 12 Maret, aku melihat mereka. Mereka bukan manusia. Mereka memakai jubah hitam, wajah mereka tidak terlihat. Mereka memanggilku, tapi aku tidak mau mendekat. Aku bersembunyi di balik pintu, tapi mereka tahu aku ada di sana. Aku mendengar mereka berkata sesuatu tentang pengorbanan. Aku takut jika aku tidak bertahan malam ini, tolong seseorang baca ini dan ungkapkan kebenarannya. Mereka saling pandang, napas mereka tertahan. Apakah Arif menjadi korban dari sesuatu yang lebih mengerikan? Apakah ada ritual gelap yang dilakukan di pesantren ini? Tiba-tiba, suara keras menggelegar dari arah pintu. Pintu ruangan itu terbanting terbuka dengan sendirinya. Dan angin dingin masuk, meniup semua debu di ruangan itu. Di ambang pintu, sosok hitam berdiri diam, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan mata merah menyala yang menatap mereka dengan tajam. Budi merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seolah terpaku di tempat.
Sosok itu perlahan mendekat, dan saat cahaya senter mereka menyorotnya, mereka melihat wajahnya, wajah yang tidak berbentuk, hanya bayangan gelap dengan gigi tajam yang menyeringai. Salah satu santri berteriak keras, tetapi suara itu seolah tidak terdengar, seperti diserap oleh kegelapan di ruangan itu. Sosok hitam itu melayang semakin dekat, sementara suara berbisik mulai terdengar di telinga mereka. Kalian tidak seharusnya di sini. Pergilah, sebelum terlambat. Budi mencoba membaca doa, tetapi lidahnya terasa keluh. Fahri, yang biasanya dikenal paling berani, mulai gemetar sambil memegang tasbih yang ditemukan di dalam kotak. Kita harus keluar dari sini sekarang, katanya dengan suara gemetar. Namun, saat mereka mencoba lari, pintu ruangan itu tertutup sendiri dengan keras. Sosok hitam itu kini berdiri di tengah ruangan, melayang dengan gerakan lambat yang menyeramkan. Dari tubuhnya, muncul bayangan-bayangan kecil yang merayap di dinding, menyerupai tangan-tangan kurus yang mencoba meraih mereka. Budi akhirnya berhasil membaca doa dengan suara pelan. Tetapi setiap kali ia melafalkannya, suara tawa seram menggema di seluruh ruangan. Doa kalian tidak akan berfungsi di sini, kata suara itu, kali ini terdengar lebih jelas dan mengerikan. Dalam keputusasaan, Fahri tiba-tiba ingat sesuatu. Ia mengambil tasbih milik Arif dan melemparkannya ke arah sosok hitam itu. Begitu tasbih itu menyentuh bayangan tersebut, terdengar suara jeritan panjang yang membuat telinga mereka berdenging. Sosok hitam itu mulai memudar, tetapi sebelum menghilang, ia berkata dengan nada penuh kebencian, "Ini belum selesai, kalian akan menyesal." Lampu ruangan tiba-tiba menyala kembali, dan mereka mendapati diri mereka berdiri di ruangan yang kini tampak kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya sisa-sisa papan kayu yang terbuka di lantai. Namun, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Apa yang mereka temukan malam itu bukan hanya tentang Arif. Ada rahasia gelap yang lebih besar, tersembunyi di dalam pesantren itu, menunggu untuk ditemukan. Atau mungkin, menunggu mereka kembali.